Halo, perkenalkan nama saya Yunike Deborah Prayitno, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Saya sekarang sedang bertempat tinggal di Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Nini Novayu Masita, Universitas Surabaya, Fakultas FBE, bertempat tinggal di Mojokerto. Ya, halo, nama saya Gatamananta Putra dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Saya berasal dari Tarakan, tepatnya di Kalimantan Utara. Halo, saya Melia Priscilla Gunawan dari Universitas Surabaya, jurusan Bisnis dan Ekonomika. Saya berasal dari Surabaya. Nama saya Syafira Salsabila Putri, NRP saya 130319195. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi, dan saya tempat tinggalnya ada di Surabaya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Michelle Angelin, saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, dan saat ini saya sedang berada di kota Surabaya. Tanggapan mengenai virus ini terkadang menakutkan dan juga terkadang saya merasa gemas. Nah, menakutkannya ini itu karena tidak ada henti-hentinya jumlah masyarakat yang terpapar virus ini. Semakin hari tetap aja masih ada masyarakat yang terpapar virus ini. Nah, gemasnya itu karena masih banyak masyarakat yang kurang taat dalam menaati protokol kesehatan saat ada di luar rumah atau saat sedang bersama-sama. Menurut saya, jika semua masyarakat di negara Indonesia ini menaati setiap protokol kesehatan ketika ada di luar rumah atau sedang bersama-sama, itu akan sangat mengurangi jumlah dari masyarakat yang terpapar oleh virus ini. Menurut saya, virus ini sangat meresahkan semua masyarakat karena virus ini dapat menghambat semua aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setiap hari. Virus ini bukan merupakan virus yang dapat kita remehkan karena ya tingkat penyebarannya yang luar biasa cepat, dan bahkan karena tingkat penyebarannya yang luar biasa cepat ini, beberapa negara sampai melakukan lockdown, dan karena lockdown ini aktivitas ekonomi di negara-negara tersebut jadi terganggu. Tanggapan saya terhadap adanya virus COVID ini membawa banyak sekali perubahan, yaitu terutama pada perekonomian negara, lalu juga ada pendidikan dan juga ada kegiatan kita sehari-hari, dan sebenarnya masih banyak aspek lainnya. Nah, seperti contohnya saya seorang mahasiswa yang dulunya harus pergi ke kampus untuk melakukan proses belajar mengajar dan berinteraksi secara langsung dengan para dosen. Tapi saat ini kita hanya dapat belajar melalui media sosial dan melalui online, dan kita tidak dapat berinteraksi secara langsung terhadap dosen. Maka dari itu pembelajaran seperti ini kurang efektif bagi beberapa mahasiswa. Ya, semoga virus ini dapat cepat berakhir. Menurut saya, virus corona ini semakin hari itu semakin meningkat pertumbuhannya, membuat masyarakat itu semakin resah dan ketakutan. Maka dari itu, masyarakat harus memperhatikan kesehatan dan juga kebersihan agar terhindar dari virus corona ini. Tentunya, masyarakat termasuk saya tidak menyukai dengan situasi ataupun kondisi terkait adanya COVID-19 ini, dan kami tentu berharap agar wabah ini dapat segera berakhir. Saya juga merasa dengan adanya virus COVID-19 ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Namun, jika ditinjau melalui sisi positifnya, eksistensi dari COVID-19 ini dapat menjadi sebuah peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga kesehatan masing-masing pribadi. Iya sih, saya melakukan aksi-aksi kecil seperti stay at home. Terus jika berada di luar rumah, saya memakai masker, terus berjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Saya sudah terlibat dalam aksi mencegah penyebaran virus ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan dimanapun. Kalau untuk aksi mencegah dari virus corona ini kayaknya sudah ya, soalnya dari hal-hal kecil, mulai dari hal kecil seperti misalnya pakai masker saat bepergian, terus juga kalau cuci tangan,
terus juga menghindari aktivitas di keramaian seperti itu? Tentu saja, saya selama hampir 6 bulanan lebih ini menghindari untuk bepergian keluar, dan saya hanya bepergian keluar jika ada urusan. Itu pun saya menggunakan masker kemana-mana dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. Ya, tentunya saya sudah terlibat dalam aksi ini, yaitu menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar, seperti menggunakan masker saat berpergian, ataupun menggunakan hand sanitizer sebelum makan ataupun beraktivitas, agar terhindar dari virus ini. Saya sebagai masyarakat turut terlibat dalam aksi pencegahan COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menerapkan social dan physical distancing, rutin mencuci tangan, rajin menggunakan masker saat bepergian, dan yang lain sebagainya. Untuk saat ini sih sepertinya Pasuruan itu masih tergolong dalam zona merah. Daerah saya sendiri termasuk zona merah. Namun dengan begitu masyarakat sekitar tetap waspada dan tetap memeriksa warga asing yang ingin memasuki kawasan daerah kami. Ya, kalau di Tarakan sendiri, di Kalimantan Utara waktu itu jadi zona merah. Kasus positifnya sempat nyentuh di angka 40. Berdasarkan data yang saya temukan, Surabaya saat ini termasuk ke dalam zona orange. Untuk daerah saya sendiri, yaitu daerah Surabaya, itu sempat masuk ke dalam zona merah karena orang-orang yang terinfeksi itu hampir 3.000 orang lebih. Namun, pada bulan sekarang, itu Surabaya sudah masuk ke dalam zona orange, di mana itu merupakan perkembangan yang bagus atas pengurangan penyebaran COVID di Surabaya. Saat ini, daerah tempat tinggal saya, khususnya di kota Surabaya bagian tengah, tergolong dalam zona orange, yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan COVID sudah semakin menurun. Kalau di sekitar tempat tinggal saya sih, masyarakatnya masih menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga di beberapa titik di sekitar tempat tinggal saya, disediakan wadah untuk melakukan cuci tangan jika ada di luar rumah. Protokol yang berlaku di daerah saya sama juga seperti protokol-protokol yang di daerah lain, yaitu seperti memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan saat ingin masuk atau keluar dari tempat yang ramai, serta menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar. Kalau protokol yang berlaku di sekitar saya, ya paling semua warga wajib menggunakan masker saat bepergian. Sudah itu aja paling. Nggak ada semprot-semprotan disinfektan apa segala macam. Protokol yang berlaku di perumahan saya masih cukup ketat, karena yang dulunya ada 2 akses, sekarang hanya menjadi 1. Dan juga ketika kita mau memasuki perumahan, diwajibkan untuk dicek suhunya, dan juga adanya posko keamanan. Selain itu, pada setiap hari Minggu, akan ada selalu penyemprotan disinfektan oleh para petugas. Nah, untuk tempat saya sendiri di perumahan itu sudah menggunakan protokol kesehatan juga, seperti menggunakan masker saat berpergian, saat masuk perumahan itu harus mencuci tangan dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan ketika masuk itu, para satpam itu memeriksa suhu setiap warga yang masuk perumahan ataupun yang keluar perumahan. Protokol yang berlaku di daerah tempat tinggal saya yaitu penyemprotan disinfektan terhadap rumah warga yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Namun, kami sebagai warga juga turut mendukung dan berperan aktif dengan menerapkan social dan physical distancing, rutin mencuci tangan, rajin menggunakan masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya sih, banyak perubahan yang terjadi selama COVID-19 ini, seperti harus sering di rumah, mengurangi waktu untuk berpergian, dan harus tetap waspada jika ada di luar rumah, dan belajar pun juga harus tetap di rumah. Ya, terdapat perubahan aktivitas pada warga sekitar daerah saya, seperti melakukan ibadah di rumah masing-masing, lalu saat membeli bahan makanan tidak berkerumun, dan lain-lain. Meskipun daerah saya tergolong zona hitam, tetapi warga sekitar
tetap waspada dalam mencegah penyebaran virus ini. Kalau perubahan aktivitas paling ya cuman belajar dari rumah, kuliah online, kerjakan tugas online, sudah paling itu aja, nggak ada yang berubah. Cuman ya paling yang segala sesuatu yang kita kerjakan di yang biasa kita kerjakan di univ paling dikerjakan dari rumah ya, seperti itu. Tentu saja sejak adanya pandemi ini banyak sekali perubahan yang terjadi, yaitu terutama pada aktivitas kita. Contohnya perkuliahan, dimana yang dulunya kita harus pergi ke kampus, sekarang hanya melalui online. Ya tentunya ada perubahan di daerah rumah saya, yaitu perumahan tuh lebih sepi, warga-warga itu lebih mengurangi interaksi dengan tetangga, dan juga untuk ibadah pun itu dibatasin jumlah jamaahnya untuk sholat, tidak seperti dulu. Tentunya ada. Salah satu perubahan yang signifikan terjadi pada kehidupan perkuliahan saya, di mana saya sebagai mahasiswa seharusnya dapat merasakan perkuliahan secara tatap muka atau offline, namun terhalang oleh adanya COVID-19 ini, sehingga kami harus melaksanakan perkuliahan secara daring atau online. Mari kita bersama-sama saling memberikan bantuan dan dukungan saat ini. Dengan cara menerapkan protokol kesehatan, seperti cuci tangan, memakai masker saat di luar rumah, menjaga jarak, dan membawa hand sanitizer. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19.